gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kesininya naik apa? Naik sepeda motor. Diantar atau sendiri? Minta antar tadi, minta antar orang rumah. Oke, terus yang antar balik atau? Saya minta balik aja, nanti kan saya suruh balik sini lagi kalau saya sudah selesai. Oke, jadi tidak sedang ditunggu ya. Nah, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desti Wainusi. Mbak bisa manggil saya Bu Desti atau Mbak atau Kak, bebas senyamannya saja. Nah, Mbak namanya siapa? Nama saya Indi Gunungsi, biasa dipanggil Indi. Oke, biar lebih nyaman lagi, Mbak ingin saya manggil apa? Mbak atau Dek? Panggil Mbak boleh. Oke, Mbak ya. Jadi Mbak Inggit ini asalnya dari mana? Saya dari desa sebelah. Oh, jadi nggak terlalu jauh ya. Oke, nah sebelumnya saya mau tanya, di sini Mbak Inggit sudah pernah belum ikut konseling? Sebenarnya belum pernah sih. Belum pernah ya. Tapi kalau konseling sendiri tahu nggak itu apa? Konseling itu setahu saya setelah membaca itu uh, bimbingan. Bimbingan ya. Oke, nah saya jelaskan ya. Jadi konseling itu pertemuan face to face seperti yang kita lakukan saat ini, di mana saya sebagai konselor dan Mbak Inggit di sini sebagai konseling. Dalam hal ini nantinya kita akan membahas hal-hal yang mengganggu Mbak Inggit, unek-unek yang ingin Mbak Inggit ceritakan kepada saya bisa diceritakan di proses konseling ini. Nah, tujuan dari konseling sendiri yaitu untuk membantu Mbak Inggit menyelesaikan atau mengatasi hal-hal yang mengganggu Mbak Inggit tersebut agar nantinya tidak berketerusan terus mengganggu keseharian dari Mbak Inggit. Bisa dipahami Mbak Inggit? Alhamdulillah, Oke, nah saya teruskan ya. Jadi dalam proses konseling ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya kita harus saling terbuka. Saya sebagai konselor terbuka kepada Mbak Inggit. Mbak Inggit sebagai konselor harus terbuka kepada saya, menceritakan apa yang ingin Mbak Inggit ceritakan, apa yang Mbak Inggit rasakan. Terus kita juga harus sukarela. Saya sukarela membantu Mbak Inggit, dan di sini Mbak Inggit sukarela untuk menceritakan apa yang Mbak Inggit rasakan. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau di sini tidak ada tekanan dari pihak lain gitu. Nah, yang paling penting kita harus merahasiakan apa yang kita ceritakan di sini kepada orang lain. Jadi setelah keluar dari ruangan ini kita tidak boleh cerita-cerita kepada orang lain apa yang kita bahas di sini. Bisa dipahami Mbak Inggit? Jadi bisa lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan Mbak Inggit bisa tanya ke saya. Nah, di sini apa yang Mbak Inggit rasakan pada saat ini? Saya kesini mau cerita tentang kuliah online saya. Oke, jadi Mbak Inggit ini mahasiswi ya. Silakan lanjut. Semenjak pandemi ini kan kita disuruh yang namanya kuliah online kan. Jadi saya itu sebenarnya kepikiran dan terganggu sama jadwal kuliah saya, yang sebenarnya jadwal kuliah itu kan memang ditentukan dari kampus, baik tatap muka maupun online, tetap itulah jadwalnya kan ya. Tapi di sisi lain semenjak kuliah online ini setiap mata kuliah itu selalu memberi tugas yang di luar kadang saya berpikir itu di luar kemampuan saya, karena tugasnya itu menumpuk. Setiap harinya itu diberi yang namanya tugas, setiap minggunya itu diberi yang namanya tugas seperti itu. Lalu dan karena tugas itu jadi pola tidur saya itu terganggu, maka pola makan saya itu juga terganggu. Biasanya makan itu sehari 3 kali, saya jadi sering telat makan karena terlalu mengejar yang namanya deadline tugas seperti itu. Pola tidur juga seperti itu. Oke, jadi karena kuliah online ini jadi banyak kendala seperti banyak mengganggu keseharian Mbak Inggit ya, seperti pola tidur terganggu, pola makan terganggu. Lalu ada lagi? Di sisi lain juga kita kan kuliah online di rumah, jadi orang tua kita kan kuliah online itu lewat HP, apa lewat HP kan, lewat internet kan. Jadi kita tuh setiap hari nggak pernah lepas yang namanya HP. Kadang orang tua itu berburuk sangka seperti itu, tuh kamu tuh ini karena gara-gara HP, selalu menyampaikan gara-gara HP. Itu yang membuat saya kadang membuat saya putus asa.
gimana nggak megang HP kan kuliah online seperti itu. Ya. Karena kuliah online jadi Mbak Ingrid ketergantungan, bisa dibilang ketergantungan dengan HP gitu ya. Lalu ada lagi? Saya kan tinggalnya di dusun ya, di kampung seperti itu. Jadi sinyal itu sinyal itu juga kurang terkendala di sinyal saya itu sebenarnya juga. Karena ketika mati lampu, dusun saya mati lampu seperti itu, sinyal itu nggak ada. Kalaupun lampu itu sinyal itu ada, tapi itu lelet seperti itu. Oke, nah jadi menurut Mbak Ingrid sendiri, apakah kuliah online ini penting atau tidak? Sebenarnya penting, karena pemerintah itu menganjurkan kita untuk kuliah online agar kita itu kuliah online itu kan salah satu solusi kita untuk tetap bisa belajar kan, meski secara online melalui internet seperti itu. Itu kan salah satu solusi dari pemerintah juga untuk menghindari yang namanya wabah virus corona ini. Ya betul ya, jadi menurut Mbak Ingrid kuliah online itu penting ya. Terus kalau misal kuliah online itu nggak ada, kuliah tatap muka juga nggak ada, kira-kira Mbak Ingrid bisa nggak belajar mandiri? Kemungkinan hanya 30% 40% ya bisa belajar secara mandiri. Karena kita tahu setiap semester itu kan ada beberapa mata kuliah yang harus diambil seperti itu. Seperti saya di semester ini kan ada 11 mata kuliah. Itu yang saya ambil itu 11 mata kuliah. Itu kan misal nggak ada yang namanya kuliah online, nggak ada yang namanya kuliah tatap muka, artinya kita belajar secara otodidak, secara mandiri sendiri seperti itu. Mungkin ya kecil ya kita tahu itu apa, hanya mengetahui judul besarnya saja. Misal mata kuliah yang kita ampu itu misal naskah bahasa Inggris seperti itu. Kan biasanya setiap dosen itu kan, setiap dosen mata kuliah itu kan memberikan yang namanya silabus kan. Di dalam silabus itu kan ada tujuan-tujuan dari pembelajaran itu tadi yang harus kita capai seperti itu. Jika tidak ada, ya gimana kita hanya tahu judul besarnya saja kan. Oke ya, itu benar ya. Jadi kuliah online itu penting. Terus kalau nggak ada tatap muka atau nggak ada kuliah online, Mbak Ingrid kurang mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah lalu mengenai jadwal tidur yang berantakan itu tadi, sebelum kuliah online dan setelah kuliah online ini apa perbedaannya? Biasanya sebelum kuliah online itu saya tidur paling cepat itu jam 8 malam. Paling lambat itu paling lama itu tidur itu jam 9 malam seperti itu. Dan semenjak kuliah online banyak tugas dan ada beberapa jadwal yang diubah oleh dosen, akhirnya bertabrakan dengan jadwal yang lain seperti itu. Jadi saya pola tidurnya itu nggak teratur seperti biasanya, seperti sebelum kuliah online. Biasanya saya tidur jam 8, paling cepat jam 8, saya tidur paling cepat jam 10 malam. Semenjak kuliah online itu 10 malam itu paling cepat tidurnya itu jam 10 malam. Paling lambat itu jam 12 malam hingga jam 1 malam seperti itu. Oke, jadi itu siangnya tidur lagi atau enggak? Siang itu kalau ada kesempatan tidur ya paling tidur 10 menit, 15 menit seperti itu. Kalau nggak ada kesempatan ya gimana lagi, soalnya kuliahnya itu kan dari pagi kadang sampai siang. Kadang ada dosen itu yang 3 SKS seperti itu kan lama seperti itu waktunya. Ada yang sampai sore seperti itu. Jadi sehabis sore kan belum lagi tuntutan pekerjaan rumah, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, terus kemudian sambil kuliah, sambil mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Nah oke, jadi mengenai hal tersebut, kira-kira apakah hal ini sudah benar atau belum menurut Mbak Ingrid? Hal ini sebenarnya tidak benar ya. Mungkin seharusnya ada cara agar pola seperti ini, pola yang tidak baik seperti ini bisa jadi lebih baik seperti itu. Nah kan Mbak Ingrid ini bisa dibilang kurang tidur, itu berdampak ke hal-hal yang lain atau tidak? Iya betul, ada dampaknya. Seperti saya telat makan, pola tidur terganggu seperti itu, tidak teratur. Berat badan saya jadi menurun seperti itu. Saya jadi sering mengalami darah rendah seperti itu.
Oke, jadi karena kurang tidur berdampak ke kesehatan gitu. Nah, karena harus itu kan menurut Mbak Yin buruk. Lalu apakah hal tersebut perlu diubah atau tidak? Perlu dirubah. Nah, lalu kira-kira gimana nih cara agar hal tersebut itu dirubah atau bisa diperbaiki? Mungkin salah satunya yaitu kan saya terkendala yang namanya jadwal, apa terganggu di jadwal, tidak bisa mengatur jadwal seperti itu. Mungkin ke depan yang harus dirubah itu ya saya harus bisa membuat jadwal sebaik mungkin, menggunakan waktu sebaik mungkin. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kedepannya Mbak Inggit akan membuat jadwal, mengatur waktu lagi agar lebih baik gitu ya. Nah, lalu mengenai kendala sinyal tadi, kira-kira biasanya Mbak Inggit mengatasinya dengan bagaimana? Saya biasanya harus mencari tempat ya. Biasanya saya kalau di rumah itu nggak ada sinyal seperti itu, misal mati lampu nggak ada sinyal. Nah, saya jalan-jalan seperti itu keliling sekitar rumah, di mana tempat yang tepat ada sinyal seperti itu. Saya sering mencari sinyal itu di dekat-dekat pohon ya, karena di sana itu sinyalnya lumayan lah seperti itu. Tapi jika keterusan sinyalnya buruk, apakah hujan pun akan saya di bawah pohon kan juga nggak mungkin. Benar ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Mbak Inggit ini sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala yang Mbak Inggit alami mengenai kuliah online ini. Nah, jadi Mbak Inggit ini tinggal meneruskan lagi saja apa yang baik dan apa yang buruk yang harus ditinggalkan. Gitu. Nah, menurut Mbak Inggit rencana-rencana atau target-target kedepannya itu apa agar pola hidup Mbak Inggit itu kembali normal lagi? Saya akan mulai merubah pola hidup saya itu lebih baik dengan cara seperti tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, yaitu membuat jadwal, antara jadwal tidur, jadwal makan, jadwal kuliah, deadline tugas, terus kemudian juga jadwal pekerjaan rumah. Oke, ya itu benar ya, benar sekali bahwa kita tuh harus mengatur jadwal, apalagi jadwal tidur itu kan penting. Jika kita kurang tidur, kita itu bisa berdampak ke kesehatan. Selain itu juga karena sering bermain handphone, kita bisa merasakan sakit mata. Benar? Setuju dengan pendapat saya? Oke, nah kan Mbak Inggit sudah membuat target. Nah, lalu kapan Mbak Inggit ingin memulai hal tersebut? Mungkin sepulang dari sini besoknya bisa saya mulai agar cepat terselesaikan solusi saya. Oke, nah bagus ya. Sepulang dari sini Mbak Inggit sudah mulai membuat jadwal teratur agar pola tidurnya bisa normal, jadwal makan, supaya kesehatan Mbak Inggit bisa kembali. Nah, itu sudah benar. Lalu kira-kira gimana agar pola Mbak Inggit itu, pola tidurnya itu bisa teratur lagi? Mungkin jika kuliah saya pagi, siangnya saya bisa menggunakan waktu dengan cara tidur. Setelah bangun tidur, saya melaksanakan tugas kuliah. Jadi malamnya itu tugasnya itu nggak terlalu berat seperti itu. Malamnya juga bisa langsung istirahat seperti itu. Tapi jika kuliahnya siang, ya paginya saya sambil mengerjakan tugas untuk besoknya, kemudian malamnya bisa saya istirahat. Oke, benar ya. Jadi siangnya mengerjakan tugas sambil kuliah, nanti malamnya tidur cepat agar pola tidurnya bisa kembali. Itu benar sekali. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi konseling kita. Lalu sekarang apa yang Mbak Inggit rasakan setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah sih, saya rasa saya lega ya. Awalnya saya itu selalu nggak karuan ini pikiran saya, bisa dikatakan robot seperti itu, karena saya nggak ada tempat untuk cerita, terus nggak ada tempat untuk berbagi cerita dan untuk mendapatkan pendapat saya gimana seperti itu, untuk menanyakan seperti itu. Lega sih. Nah, oke. Nah, Mbak Inggit lega ya. Jadi ini baru konseling sesi pertama.
Nanti apabila Mbak Ingrid ingin melanjutkan sesi kedua, Mbak Ingrid bisa hubungi saya, atau enggak minggu depan kita di hari yang sama dan jam yang sama, bisa Mbak Ingrid? Insya Allah bisa. Nah oke, untuk minggu depan kita lanjutkan lagi sembari kita melihat apakah target-target dari yang ingin Mbak Ingrid capai itu sudah berjalan atau belum. Oke, sampai di sini dulu sesi konseling kita untuk hari ini. Ya, terima kasih. Sampai